Ah, Mang, kebetulan barusan saya mampir ke salah satu warung, ada beberapa warga sedang menceritakan tentang tragedi cerita perampokan dan pembunuhan terhadap anggota TNI pada tahun 79 dulu, Mang. Sempat viral juga tahun 79 dulu. Ternyata di wilayah sini terjadinya, Mang, di daerah Gekprong, di Kampung Kebon Putih katanya, Mang. Sempat saya tanya-tanya juga tragedinya seperti apa dari awal sampai ya ada beberapa cerita sempat warga menceritakan beberapa kejadiannya mungkin, Mang, walaupun tidak mau diekspos warga tersebut, cuman alhamdulillah dia memberikan petunjuk tempat-tempatnya aja, Mang, dan mudah-mudahan di depan ada pas tempatnya ada warga yang bisa memberikan petunjuk, Mang, tempat dan ceritanya lebih detail. Oke, Mang, mudah-mudahan aja. Oke, Mang, doakan. Duh, jangan-jangan kelewat, Mang. Soalnya tadi warga bilangnya tidak jauh dari tempat saya tadi bertanya di warung, Mang. Perasaan ini udah jauh nih, udah ada perkampungan lagi. Soalnya tadi sebelum ketemu perkampungan. Emang saya di depan akan bertanya dulu mudah-mudahan. Soalnya ini jalur tembusnya ke Kecamatan Cugenang, Mang, ini. Tapal Kuda ini, jalur tembusnya ini. Karena kebanyakan yang dari arah Sukabumi kalau menuju Cipanas suka jalur sini, Mang. Ngepotong Kompas ini, tidak ke jalur kota Cianjur dulu. Mungkin menghindari macet dan efisien waktu dan jarak tempuh juga, Mang, ini. Oke, Mang, mudah-mudahan saja tidak terlewat nih, Mang. Oke, Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channelnya Mang Dapur Official. Hari ini kita akan mengangkat sejarah waktu tahun 79, Kang. Tragedi kelam pembunuhan beberapa anggota TNI oleh Edi Maulana Sampak atau Edi Sampak, Kang. Inilah tempatnya, Kang. Ini tempatnya di Kampung Peti, Kebon Peti, Desa Gekbrong, Kang. Ini, Kang, ini kalau dulu masih mungkin bukan hutan ya, masih belantara mungkin pepohonan. Nah, sekarang tepat di depannya ada perumahan, Kang. Sekarang udah cukup terang. Kalau dulu sore hari aja udah menjelang sore hari udah ketakutan, Kang. Itu, Kang. Kita nanti eksplor, Kang. Oke, tempat tepatnya kita lihat, Bang. Mari kita lihat. Oh, kejadiannya di sini ya, Kang, ya. Oh, berarti diberhentikannya dulu mobil LP katanya. Kalau LP itu di sini sempat di berondongnya itu ya. Nah, itu di sini. Kebetulan Akang orang sini tahu sejarah itu juga, cerita dari cerita ya, Kang, ya. Oke. Dari orang tua dulu, betul. Saya juga kebetulan lahir kejadian itu tahun 79, berarti kurang lebih saya baru 5 tahun. Kalau Akang mah belum lahir atau belum lahir kayaknya ya. Ya, ini hanya mengenang ini aja, Kang, tragedi-tragedi kelam, Kang, buat generasi muda, bahwa di Cianjur ini pernah terjadi tragedi kelam oknum tentara yang menghabisi nyawa rekannya sendiri demi mengambil uang gaji seluruh anggota tentara Kabupaten Cianjur seluruh. Nah, itu, Kang. Oke. Makasih, Kang, ya. Nah, Mang, ternyata disinilah
tempat terjadinya pembunuhan dan perampokan uang gaji untuk tentara satu Kodim Kabupaten Cianjur, Mang. Jadi pada tahun 79 dulu sempat ada tragedi kelam di sini, Mang. Sebelum saya menceritakan atau hanya sekilas cerita atau mengangkat kembali cerita tragedi kelam di tempat ini, sebelumnya saya mohon maaf kepada pihak-pihak terkait atau keluarga korban atau warga sekitar. Kenapa saya ceritakan ini? Bukan apa-apa, hanya mengingat kembali bahwa pada tahun 79 sempat terjadi tragedi kelam, eh, perampokan dan pembunuhan di sini. Eh, jadi saya tahu juga cerita ini selain dari warga tadi, saya gali mengenai tragedi di sini dan saya juga dapat cerita dari orang tua, para pensiunan di sini, yang eh, tentara yang sudah purna atau kebetulan dari kakek saya dan kebetulan juga kakek saya pensiunan tentara Kodim pada tahun 80-an dulu. Sudah pensiun dan sudah almarhum. Jadi yang saya tahu juga dari cerita ke cerita. Jadi asal muasalnya siapa itu Edi Sampak? Edi Sampak itu seorang anggota tentara Kodim yang berdinas di salah satu koramil, tepatnya di Koramil Karangtengah. Jadi Edi Sampak ini asalnya orang Banten dan berdinas di Cianjur, di Kodim Cianjur. Jadi ambisinya Edi Sampak ini selama berdinas dia ingin sekali menjadi seorang kepala desa. Jadi sempat katanya dulu tahun 78 juga dia sempat mencalonkan kepala desa di kampungnya sendiri, tepatnya di Desa Cijeruk, Banten, Mang. Dengan tapi dia gagal dulu, sempat kalah dengan rivalnya dulu kalau nggak salah kadesnya Pak Usman. Dan pada tahun 79 dia berkeinginan kembali ingin menjadi kepala desa lagi di tempat desanya, di tepatnya di Desa Nagrak di Kabupaten Cianjur. Nah, karena menurut cerita Edi Sampak itu memang sewaktu dinasnya terkenal galak, Mang. Keras temperamen. Jadi warga-warga Desa Nagrak pada saat itu kala Pak Edi Sampak mencalonkan, ya banyak yang tidak setuju mungkin. Karena terlihat waktu pas Edi Sampak mencalonkan kalah telak, Mang. Malahan kalah telaknya bukan sama rival, karena pada saat itu Desa Nagrak itu pas Edi Sampak mencalonkan calon tunggal, Mang, berlawanan dengan kota kosong. Kalau tidak salah pada saat itu hak pilih desa itu mencapai ada kurang lebih lah 2.000 hak pilih. Edi Sampak hanya mendapatkan kurang lebih 700 suara. Jadi sisanya yang 1.300 kurang lebih masuk ke kotak kosong. Jadi mungkin dia juga malu, kesal gitu. Itu, Mang. Jadi ya timbullah sampai niat terjadi tragedi seperti itu. Karena pada saat itu juga karena waktu masa-masa mencalonkan kepala desa, karena masa-masa kampanyenya dia juga memakai biaya untuk dana kampanye, sedangkan biayanya pada saat itu katanya kalau nggak salah menghabiskan sampai 3 juta atau 5 juta. Nah, biaya tersebut bukan hanya dari modalnya sendiri tapi hasil pinjaman. Dan mirisnya pinjamannya bukan dari pinjaman dari bank, tapi dari salah satu orang mungkin dikatakan lintah darat, rentenir emang gitu. Dan pada saat itu juga nominal harga 3 juta sangat besar mungkin, Mang. 3 juta saat itu mungkin sekarang 300 jutaan lah kurang lebih gitu.
sudah kecewa kalah dan juga pada saat itu si Pak Edi Sampak ini mungkin ditagih juga utangnya. Nah, sudah kalah ditagih utang dan sempat juga dia marah, kesal terhadap seseorang, di antaranya mungkin pimpinannya Bapak Dandim, Bapak Bupati, dan teman satu kantornya. Kenapa dia sampai kesal? Mungkin pada saat masa dinas kepala desa Nagrak, di jabat sementaranya tidak dikasihkan kepada Edi Sampak, tetapi kepada temannya, kepada, ini mohon dikoreksi namanya kalau salah, Serma Sutariat. Jadi dia mungkin cemburu sosial lah, kenapa nggak kepada Edi Sampak gitu. Nah, seiringnya waktu karena dikejar-kejar sama utang, adalah niat untuk merampok uang. Pada bulan Agustus, dan kebetulan juga pada saat itu bulan puasa, karena memang tahu dia anggota tentara, taunya mungkin gajiannya tanggal berapa atau pengambilan gajinya tanggal berapa. Pada saat itu kan sistem gajian masih manual, Mang. Bukan seperti sekarang-sekarang ini. Sekarang sistemnya ya ATM, transfer. Kalau dulu zaman manual. Dan pada saat itu juga gaji tentara di Cianjur itu diambilnya di kota Sukabumi. Kalau tidak salah, menurut cerita di Bangkarya. Jadi seluruh gaji mungkin antara Sukabumi, Cianjur ngambilnya ke situ mungkin. Nah, adalah niat merampok. Tapi Edi Sampak tidak seorang diri, dia mengajak seorang temannya, namanya Ojeng. Ojeng itu orang sipil biasa, bukan tentara. Jadi Ojeng itu konon ceritanya hanya sebagai petani atau pekebun. Karena mungkin diajak sama tentara, ya ikut-ikut aja. Walau alam diceritakan niatnya ingin merampok atau tidaknya, yang jelas Ojeng ikut. Jadi eh, sudah dipersiapkan lah. Misalkan besoknya dia mau ada niat merampok, dia sudah mempersiapkan salah satunya senjata. Dia mempersiapkan satu senapan laras panjang Karl Gustav dan satu pucuk pistol dan ratusan butir peluru, kurang lebih 200 butir peluru katanya. Dapatnya informasinya sih mencuri dari gudang senjata, tapi masih simpang siur. Ada yang mencuri dari gudang senjata dari Kodim langsung, ada yang mencuri gudang senjata dari Koramil Karangtengah yang disampak berdinas di situ. Yang jelas dia membawa 2 pucuk senjata saja waktu pas rampok. Nah, berangkatlah di pagi harinya Edi Sampak dengan Ojeng memakai motor BSA. Mungkin pada saat itu BSA belum termasuk kategori motor antik, Mang. Motor harga biasa pada saat itu yang memakai motor BSA, motor gede. Kalau sekarang udah motor antik, Mang, BSA itu. Ke arah Sukabumi, berboncengan 2 motor karena tahu pada saat itu juru bayar Kodim Cianjur akan mengambil uang ke Sukabumi. Jadi diikutilah sama Edi Sampak mungkin ke Sukabumi. Nah, yang mengambil uang gaji itu tidak seorang diri, tidak hanya juru bayar aja, ditemani beberapa orang teman satu kantornya, diantaranya ya tentara juga, diantaranya mohon dikoreksi kalau salah penyebutan nama, Serma Jujun, Serma Sutariat, Bapak Daeng Rusmana, dan Kopral 1 Sumpena, yang berangkat ke Sukabumi dengan menyewa kendaraan roda 4, mobil Kol LP. Kol LP juga belum dikategorikan mobil antik kalau zaman dulu, sudah karena kendaraan transportasi hal yang lumrah, Mang. Disusullah ke Sukabumi. Nah, sampai Sukabumi sempat bertemu katanya di sana, dan Edi Sampak
meminta gajinya dia sendiri, haknya sendiri. Karena mungkin pada saat itu belum waktunya gajian atau kenapa, dan memang aturannya alasannya katanya kalau gajian diambil gaji dari Sukabumi tidak bisa dikasihkan ke salah satu anggota langsung, harus sampai dulu ke Kodim Cianjur, harus dilaporkan mungkin ke pimpinannya, baru bisa dibagikan ke masing-masing anggota. Nah, pas ketemu di Sukabumi, di tengah perjalanan Edi Sampak membeli bahan bakar bensin, Mang. Kurang lebih 5 literan katanya. Nah, motornya disimpan di jalan, dititipkan kalau nggak salah di Kodim Sukabumi katanya. Dan Edi Sampak sama Ojeng itu izin ikut dalam rombongan yang tadi saya sebutkan. Nah, ini tempat pelariannya, Mang, nanti saya bahas. Ikutlah dalam rombongan di dalam mobil itu berarti 4 orang yang ditugaskan mengambil gaji, 1 supir, 1 kenek, dan ada lagi penumpang 2 orang penumpang sipil yang mengarah untuk ke kota Cianjur. Ikutlah di tengah perjalanan. Sesampainya perbatasan antara Sukabumi Cianjur, tepatnya di Desa Gekrong, Edi Sampak menyuruh supirnya untuk membelokkan ke arah kiri untuk menuju ke daerah sini nih, Mang, Kampung Kebon Puteuy. Dengan dalih alasan mengambil 1 ekor kambing untuk lebaran, karena saya bilang tadi pada saat itu pada bulan puasa. Nah, tidak menaruh curiga mungkin, ya mengikutilah arah yang diinginkan oleh Edi Sampak. Nah, di tengah perjalanan, senjata yang sudah disiapkan dari semalam hari langsung dikeluarkan dan langsung diberondongkan ke seluruh penumpang, Mang. Hanya Ojeng aja yang tidak ditembak karena temannya. Diberondongkan, nah, karena dalam kondisi mobil masih berjalan, ditembaknya belum sempat berhenti, diberondong, mobil itu oleng dan bisa berhenti karena di jalan menurut cerita warga ada tumpukan pasir nih pas belokan itu, Mang, tadi. Nah, itu pas motor itu, Mang. Berhentilah di situ dan keluarlah Ojeng dengan Edi Sampak memastikan bahwa semua sudah mati mungkin korban. Dan kalau tidak salah supir ini yang atas nama Pak Iding ini eh, masih sempat loncat dari mobil dan melarikan diri. Dengan kemahiran dan kesigapannya Edi Sampak, ya membidiknya, walaupun sudah jaraknya agak jauh katanya. Membidiknya, ditembaklah Iding dan jatuhlah ke parit karena waktu pas ditemukan mayat Pak Iding ini jauh dari lokasi mobil, katanya ada di salah satu parit. Menurut Edi Sampak, kemungkinan sudah semuanya penumpang mati. Tidak sampai situ saja, Mang. Mobil itu dengan mayat-mayatnya itu disiram oleh air bensin yang dibeli tadi di jalan dan langsung dibakar, Mang. Dibakar, ditunggu beberapa menit, dinyatakan mungkin penumpangnya sudah meninggal semua. Ojeng dan Edi Sampak ini kabur, Mang, yang tadi itu yang saya sempat videokan, ke daerah kaki Gunung Gede, Mang. Kabur. Kenapa bisa terbongkarnya diketahui bahwa pelakunya perampokan dan pembunuhan Edi Sampak? Nah, yang saya bilang tadi ada beberapa anggota Kodim yang ikut, itu Bapak Kopral 1 Sumpena itu ternyata masih hidup, Mang, dan diselamatkan oleh warga setempat. Dibawalah ke rumah sakit selama masih dalam perawatan karena masih bisa ditanya, mungkin terbongkarlah bahwa siapa pelakunya, ternyata Edi Sampak dengan 1 orang temannya. Barulah geger, Mang, satu kota Cianjur mungkin ke kota-kota lain juga langsung booming lah pada saat itu.
dikejar. Dan karena larinya masih di kawasan perkebunan di daerah kaki Gunung Gede, mungkin ada warga-warga sekelilingnya melihat dari informasi lah, sempet seluruh anggota TNI dan Polri mencari ke daerah kaki Gunung Gede. Nah, kalau tidak salah kurang lebih 4 hari kemudian, karena menjelang Lebaran, mungkin Ojeng ini rindu dengan keluarganya. Dia pulang, Mang. Begitu pulang langsung disergap lah sama aparat, ketangkep, Mang. Dan dinyatakan waktu diperiksanya dia membawa uang ratusan ribu, 700.000 apa berapa lah, dan sisanya katanya sempat disembunyikan dikubur di salah satu kebun. Itu, Mang. Kalau Edi Sampak masih pada saat itu masih melarikan diri. Nah, malahan ada informasi ada ibu-ibu di daerah kawasan kaki Gunung Gede sempat memberinya makan katanya, karena orang desa tidak tahu, telat informasi, tidak tahu bahwa Edi Sampak itu salah satu buronan, sempat katanya memberikan makan. Itu, Mang. Dan persembunyian Edi Sampak tidak hanya di daerah kawasan kaki Gunung Gede aja, daerah Cugenang, daerah situ enggak. Dia sempat lari ke daerah Cibaregbek, Cibeber, karena informasinya Edi Sampak itu memiliki istri muda di situ dan sempat menginap juga. Dan beberapa hari karena mungkin merasa tidak nyaman, tidak takut dicurigai, dia sempat lari ke daerah Sukabumi, yaitu daerah Leuweung Datar, Mang. Karena sudah tercium informasi dan sudah menyebarnya eh, ada tragedi pembunuhan, jadi kemanapun langkahnya Sampak ya pasti diketahui oleh warga, Mang. Makanya waktu di Cibabar ketahuan dia sempat bersembunyi di istrinya. Walaupun lari ke Leuweung Datar juga udah ada informasi, malahan mas sempat ada baku tembak katanya emang di Leuweung Datar. Dan informasi juga ada seorang warga sipil juga tertembak, namanya Pak Kosasih itu, Mang. Sasih. Dan karena pada saat itu mungkin sudah berhari-hari kurang suplai makan, kurang eh, tidur, akhirnya tertangkap, Mang. Tanggal 28 Agustus 79 tertangkap, Mang. Dan di hasil tangkapnya di Sampak itu disita 2 pucuk senjata dan ratusan butir peluru dan sisa uang rampokannya, Mang. Dan disidangkan pada tanggal 14 Mei tahun 81, dan bulan Juni sempat disidang, kalau salah disidang divonis mati. Itu. Dan kalau Ojeng kalau nggak salah 12 tahun divonis penjara, dan mertuanya yang sempat eh, ikut serta menurut hukum menyembunyikan salah satu buronan sempat ditahan juga 4 bulan kalau nggak salah. Dan tahun 83 sempat mengajukan gerasi ke Presiden Soeharto tapi ditolak, Mang. Nah, tahun 84 rame lagi nih, geger lagi bahwa Edi Sampak itu sempat kabur katanya dari tahanan Poncol Baros Cimahi, Mang. Dia kabur katanya ke daerah Sumatera, sempat lama juga ke Lampung. Dan informasi dari saya tahu itu informasi dari televisi tahun 2006 sempat ketangkep lah di usianya 67 tahun, jadi kurang lebih 22 tahun dia buron, Mang. Dan 2015 dia sempat mengajukan lagi gerasi ke Presiden Jokowi. Itu, Mang. Dan tahun 2000 berapa ya sempat dipindahkan lah ke daerah Nusa Kambangan. Nanti hukuman mati, Mang. Itu aja, Mang, sekilas informasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah menyusun rangkaian ceritanya. Mohon maaf, semoga keluarga korban diberi ketabahan dan almarhum dihapuskan segala dosanya menjadi surganya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.
saran dan kritikan dan masukannya, Mang. Bye bye, Mang.